Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan judul materi penyakit hiperglikemia. Saya sendiri Yusfika Rismawan. Saya Maimunah Makamika. Saya Kinkan Sindiri. Saya Dina Madenia. Hiperglikemia adalah kondisi di mana diabetes melitus pada tubuh pasien tidak terkontrol sehingga kadar glukosa darah sangat tinggi hingga mencapai 300 mg. Melihat dampak yang ditimbulkan tersebut, penting bagi masyarakat untuk mulai memperhatikan konsumsi gula dan mengetahui gejala dari hiperglikemia. Maksudnya, katong kan tahu penyakit hiperglikemia itu seperti apa. Salah satu contohnya seperti penyakit gula. Jadi, katong sudah tahu bahwa penyakit gula itu dia berdampak sangat berdampak pada manusia. Jadi katong harus jaga katong pola makan dengan cara mengurangi yang tadinya katong sudah biasa makan gula lebih, jadi katong harus mengurangi kadar gula sedikit supaya mungkin katong tidak mendapatkan penyakit yang namanya hiperglikemia atau penyakit gula. Hiperglikemia umumnya disebabkan oleh diabetes, walau ada juga hiperglikemia yang tidak disebabkan oleh kondisi tersebut. Pada dasarnya, hiperglikemia dapat terjadi akibat asupan gula yang terlalu banyak, produksi gula darah terlebih oleh tubuh, atau gangguan pada proses pengolahan gula darah menjadi energi. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hiperglikemia, yaitu 1. Kondisi ketika tubuh tidak memiliki insulin yang cukup. 2. Yaitu kondisi yang menyebabkan sel tubuh tidak sensitif terhadap hormon insulin. 3. Gangguan hormonal yang dapat menyebabkan resistensi insulin, seperti sindrom Cushing. 4. Infeksi berat, misalnya seperti atau COVID-19 yang parah. 5. Stres berat. 6. Efek samping obat-obatan tertentu seperti diuretik atau kortikosteroid. Penyakit hiperglikemia. Jika tidak diobati, hiperglikemia dapat menyebabkan berakhirnya fatal, yaitu ketoacidosis diabetik dan sindrom hiperglikemia hiperosmoral (HSS). Selain itu, hiperglikemia juga dapat menimbulkan beberapa komplikasi jangka panjang seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, seperti stroke dan penyakit jantung koroner, kerusakan ginjal, kerusakan saraf seperti neutropathy, kerusakan ginjal, gangguan pada mata seperti retinopati diabetik dan katarak, gangguan pada gigi dan juga gusi, infeksi bakteri dan jamur pada kulit, terlemak hati dan leukoborok yang dapat kunjung sembuh dalam kurung ulkus. Faktor risiko dari gula darah terlalu tinggi atau hiperglikemia. Penderita diabetes sangat rentan mengalami hiperglikemia karena tubuh mereka tidak memiliki hormon insulin yang cukup atau tidak bisa menggunakan insulin dengan optimal. Selain gangguan hormon insulin, inilah berbagai faktor lain dapat meningkatkan risiko penderita diabetes untuk mengalami hiperglikemia. Yang pertama, tidak minum obat diabetes secara teratur. Yang kedua, tidak menyuntikkan insulin dengan benar atau menggunakan insulin kalau dewasa. Yang ketiga, mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat secara berlebihan. Yang keempat, memiliki penyakit kronis tertentu. Yang kelima, mengalami penyakit infeksi tertentu. Yang keenam, menggunakan obat-obatan yang menyebabkan gula darah naik seperti steroid. 7. Mengalami luka atau sedang menjalani operasi. Yang kedelapan, mengalami stres emosional seperti konflik keluarga atau tantangan keluarga. Pencegahan hiperglikemia. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah hiperglikemia. Yang pertama, menjalani pengobatan diabetes sesuai dengan arahan dokter. Yang kedua, memantau gula darah secara berkala dan mewaspadai gejala hiperglikemia. Yang ketiga, menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang keempat, mengkonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang. Yang keenam, berolahraga rutin.
Yang ketujuh, menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari konsumsi minuman alkohol.